Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sila kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cantika Farah Asafa dari kelas 1B dengan NIM 220103026. Saya akan menjelaskan pengertian sila kedua. Pancasila ada 5. Di setiap silanya akan ada nilai-nilai yang bisa dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sila kedua adalah sila yang di dalamnya terdapat nilai kemanusiaan. Adapun bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini tidak akan berfungsi dengan baik jika banyak bangsa Indonesia yang tidak menerapkannya oleh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai warga negara yang berkeinginan hidup tentram, aman, dan damai sesama masyarakat, maka harus menerapkan nilai dari sila kedua ini. Lalu makna Pancasila sila kedua yaitu Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara Indonesia. Terdapat harapan dan cermin. Harapan itu akan terwujud jika bangsa dan negara Indonesia mau bekerja sama. Sedangkan cermin merupakan kondisi sikap, perilaku, sifat, kebudayaan, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat yaitu harapan bangsa dan negara Indonesia tercantum dalam sila yang ada di Pancasila. Dengan sila kedua, harapan bangsa Indonesia sangat tergambar dengan jelas, yakni ingin membuat kesamaan derajat sama manusia Indonesia. Lambang sila kedua yaitu bentuk rantai bulat dan persegi. Rantai bulat pada sila kedua mempunyai makna laki-laki. Laki-laki selalu identik dengan yang namanya kekuatan. Seperti yang diucapkan oleh Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan kuguncangkan dunia. Dari kalimat Bung Karno tersebut sudah tergambarkan betapa kuatnya seorang laki-laki terutama dalam membela negara. Peran wanita tidak kalah penting dalam membangun Indonesia. Jika ketika kembali ke masa lalu, ada banyak sekali wanita-wanita kuat dan hebat yang membantu Indonesia untuk merdeka. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa peran laki-laki dan wanita di Indonesia sangat menentukan dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Singkatnya, laki-laki dan wanita harus saling bergotong royong untuk menjunjung tinggi lebih baik. Lalu yang kedua yaitu bentuk rantai yang tidak putus. Rantai yang tidak putus mempunyai makna kalau rantai tersebut sangat tidak kokoh dan kuat. Sedangkan rantai yang tidak putus atau bahkan hingga saling terhubung, maka rantai tersebut sangat kuat dan kokoh sehingga tidak mudah dipisahkan. Dengan kata lain, sila kedua mempunyai makna persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti ketika Indonesia ingin merdeka, dibutuhkan kerjasama dan saling bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Lalu ada warna dasar merah. Warna dasar merah pada lambang sila kedua dapat dimaknai bahwa untuk membuat Indonesia yang lebih maju dan baik dibutuhkan keberanian dan kekuatan dari putra-putrinya. Itulah mengapa warna merah dipilih sebagai warna dasar dari lambang sila kedua. Lalu ada nilai-nilai sila kedua, yaitu ada kesopanan dan beradab. Nilai pertama dari sila kedua yaitu kesopanan dan adab. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu maka bangsa Indonesia bisa berperilaku dan bersikap sopan dan beradab sesama manusia lainnya. Lalu yang kedua yaitu rasa empati dan kasih sayang. Pada dasarnya manusia akan ikut merasakan kesedihan ketika rasa empati dan kasih sayangnya tersentuh. Dengan adanya kekuatan rasa tersebut, bangsa Indonesia akan mudah untuk saling tolong-menolong. Lalu, kesamaan derajat terhadap sesama. Dengan adanya nilai ini, maka sudah semestinya sesama manusia tidak saling menunjukkan siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan agama, bukan berarti sesama manusia saling menjatuhkan di mata negara dan hukum. Semua manusia mempunyai derajat yang sama. Lalu, menjunjung tinggi sesama manusia. Kemanusiaan harus dijunjung tinggi supaya tidak ada tindakan kekerasan. Adanya
Tindakan kekerasan di suatu negara menandakan bahwa negara tersebut sedang tidak baik-baik saja. Tuhan menciptakan berbagai macam sifat dan karakter manusia. Oleh karena itu, sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa, maka sudah sewajibnya kita tidak saling menjatuhkan ya. Dengan kata lain, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu, penerapan sila kedua di kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ada yang pertama yaitu bersikap adil untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu tidak memilih pertemanan. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keempat yaitu tidak main hakim sendiri. Yang kelima yaitu menghormati orang tua. Yang keenam yaitu berperilaku baik kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu bersikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu fungsi nilai sila kedua yaitu ada menjaga keadilan, mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Yang ketiga membuat kesetaraan derajat sesama manusia. Yang keempat yaitu menjaga norma dan kebudayaan. Itulah implementasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.